Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 20 Oktober 2025 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Merawat Keluarga. Mari kita awali renungan ini dengan bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Dan kami mau menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan sukacita untuk menjalani hidup bersama dengan keluarga kami. Dan di dalam rangkaian bulan keluarga ini, kami juga rindu Engkau memulihkan keadaan keluarga kami, sehingga kami boleh bertumbuh bersama di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terlebih-lebih kami juga rindu untuk Tuhan pakai merawat keluarga kami, sehingga kehidupan keluarga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami memahami dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12, dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Kolose pasal 3 ayat 12 dilanjutkan ayat 14 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Merawat Keluarga. Suatu kali ada seorang bapak yang sangat mencintai tanamannya. Setiap pagi ia menyiram, memangkas, dan menyiangi rumput liar di taman kecil di depan rumahnya. Tanaman itu tumbuh indah dan segar. Namun ketika ia mulai sibuk dengan pekerjaannya, taman itu tak lagi dirawat. Seminggu, 2 minggu, sebulan berlalu. Daun mulai layu, rumput liar tumbuh, dan bunga-bunga indah itu pun mati perlahan. Ketika bapak itu sadar, taman yang dulu indah kini berubah menjadi taman yang kering dan penuh duri. Sambil melihatnya, dia berkata dalam hati, ternyata tanaman itu bisa layu kalau tidak dirawat. Saudara-saudara, begitupun juga dengan keluarga kita. Keluarga kita bisa kehilangan kehangatan, keharmonisan, bahkan juga cinta yang membahagiakan kalau kita tidak merawatnya dengan kasih. Kalau kita tidak menunjukkan kepedulian kepada keluarga kita. Jadi, mungkin kita berpikir, bagaimana caranya untuk bisa merawat keluarga? Yang pertama, saudara, kita harus merawat keluarga dengan menyiraminya dengan kasih. Mari kita selalu memberikan waktu kita kepada keluarga, sesibuk apapun kita. Tentu bukan mensisahkan waktu, karena selalu ada banyak pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi kita harus mensisihkan waktu untuk keluarga kita setiap hari. Mari kita berikan perhatian sebagai wujud kasih dalam keluarga kita. Kita saling peduli kepada orang tua, peduli kepada anak-anak, peduli kepada saudara, kakak, dan adik kita. Kita tahu betapa kasih menjadi hal yang paling penting dalam keluarga. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang akan memampukan seseorang memiliki pengampunan satu dengan yang lain. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap pengikut Kristus ia harus memiliki
belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekalipun di dalam keluarga kita, itu kita menghadapi perbedaan pendapat atau bahkan konflik, tetapi ketika tetap ada kasih yang menyirami kehidupan keluarga kita, maka semua akan tetap bersatu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu adalah air kehidupan keluarga. Tanpanya hubungan akan menjadi kering. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa merawat keluarga? Yaitu ketika kita membersihkan, dalam tanda kutip, rumput liar. Rumput liar ini yang ada di dalam keluarga bisa berupa sebuah kemarahan, luka hati atau rasa sakit hati, keegoan kita masing-masing sebagai anggota keluarga, atau sikap pengabaian, ketidakpedulian kita kepada anggota keluarga yang lain. Dan juga bisa karena kesibukan yang akhirnya memisahkan hati satu dengan yang lain dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita harus belajar untuk menyiangi rumput liar itu. Ketika kita memiliki kerendahan hati dan juga komunikasi yang jujur dan baik, maka kita bisa untuk menyingkirkan atau menghilangkan rumput-rumput liar itu dan tetap membuat keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Lalu hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk merawat keluarga kita adalah dengan cara memperindah dengan doa dan firman Tuhan. Firman Tuhan dan doa keluarga adalah pupuk yang memberikan kekuatan baru dan juga nutrisi bagi keluarga untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita landasi kehidupan keluarga dengan firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Maka firman Tuhanlah yang harusnya menjadi landasan yang mengarahkan kehidupan kita dalam keluarga. Saling mendukunglah untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dan juga saling mendorong untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau firman Tuhan dan doa bersama keluarga itu menjadi landasan kehidupan keluarga kita, maka hati kita juga akan bersatu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam suka dan duka yang dihadapi oleh keluarga kita. Kita akan mengakhiri renungan ini dengan bersama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarilah kami untuk merawat keluarga ini seperti taman indah-Mu, dengan kasih, kesabaran, dan pengampunan. Tolong kami agar tidak lalai menjaga kehangatan dan kedamaian di rumah kami. Biarlah keluarga kami menjadi tempat kasih-Mu tumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan selamat merawat keluarga. Tuhan Yesus memberkati.